teman-teman ya, bahwa hari ini apakah kita mau melaksanakan offline atau online, tapi ternyata kebanyakan dari teman-teman di sini semuanya meminta untuk online juga, jadi ya it's fine, nggak masalah. Walaupun saya juga di ini ya, di kampus juga nggak masalah. Jadi ibaratnya kita mulai coba untuk ini ya, apa ya, secara teknis apakah kita bisa melaksanakan secara hybrid atau enggak sih gitu kan. Ternyata ini saya juga baru pertama kali untuk coba gitu kan. Ternyata sepertinya bisa ya kita laksanakan secara hybrid, di mana tentunya saya akan ada di sini di kelas untuk apa ya, menyampaikan materi, dan mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang mau juga ikutan secara offline, silakan, gak ada masalah. Walaupun nanti mungkin pas secara offline juga tetap lihat ini ya, apa, handphonenya mungkin ya, untuk melihat materi yang saya share gitu kan ya, which is fine gitu ya. Karena memang pertimbangan saya untuk hari ini, saya nggak terlalu banyak ngasih materi ya, karena jatuhnya untuk hari ini saya ngasih briefing aja ya, briefing untuk project UAS-nya teman-teman gitu ya. Jadi memang basis data kan terdiri dari dua apa ya, dua mata kuliah, satu teori sama satu praktek gitu ya. Kalau untuk yang praktek tentunya tidak ada project, tapi adanya assessment ya. Kalau untuk yang praktek, yang praktikum, kemarin sudah dilaksanakan ya, asesmen yang pertama untuk UTS, hasilnya sudah ada di saya tapi masih belum saya share, nanti saja setelah keluar asesmen kedua, yaitu yang untuk UAS gitu ya. Itu untuk yang praktikum ya. Kalau untuk yang teori, tentunya saya nanti untuk UAS tidak memberikan teman-teman soal lagi gitu ya, maksudnya soal yang kayak kemarin ya, tidak, tapi teman-teman mengumpulkan by project gitu ya, by project. Nah, nanti pakai apa projectnya? Nanti teman-teman akan lihat, saya akan share teman-teman slide tentang project yang teman-teman harus kumpulkan gitu ya. Oke, untuk mengawali pertemuan kita yang ke-9 ini, yaitu setelah UTS, saya share terlebih dahulu. Untuk UTS yang kemarin saya masih belum bisa kepegang ya teman-teman, belum saya bisa koreksi, karena memang agak sedikit hektik nih bulan-bulan ini nih ya dari saya sendiri, karena kebetulan saya termasuk dalam anggota Senat, terutama dari Sekretaris Senat di Universitas Astrologi. Kita lagi agak ketimbanan apa ya, pekerjaan ya tentunya. Seperti yang mungkin teman-teman udah tahu juga, bahwa beberapa saat kemarin kita sedang melaksanakan seleksi kandidat rektor terbaru gitu kan, yang memang untuk menggantikan periode yang lama, yang kebetulan rektor kita yang sebelumnya, yaitu Prof. Derajat, sudah mau habis masa waktunya, sehingga Senat sesuai dengan statutanya harus melaksanakan hal itu. Nah, agak lumayan banyak kemarin pekerjaan saya, dan sampai minggu depan ya kurang lebihnya, malah minggu depan itu malah krusial, malah mungkin minggu depan kita nggak ada kelas ya, saya nonaktifkan selama hari Senin sama hari Selasa, mungkin ya saya nonaktifkan, karena memang minggu depan itu fit and proper testnya calon-calon rektornya untuk pengganti gitu. Jadinya agak sedikit hektik ya, tapi insya Allah yang saya bisa janjikan ke teman-teman, untuk berkas UTS teman-teman, insya Allah minggu depan saya sudah koreksi gitu ya. Itu dealnya saya sama teman-teman ya. Tentu kewajiban saya tetap sebagai pengajar harus tetap saya laksanakan gitu kan ya, kalau enggak saya jadi ingkar pada teman-teman gitu ya. Oke, itu yang pemberitahuan pertama dari saya ya, bahwa untuk minggu depan sorry banget, saya tidak ada kelas ya. Mungkin saya lagi berpikir nanti saya share ke teman-teman deh, apakah saya bisa melakukan penggantiannya secara video recording saja kah gitu kan. Itu bisa juga kita laksanakan ya untuk minggu depan. Nanti untuk pertemuan minggu depan saya akan share informasinya sama teman-teman di grup WhatsApp ya. Nah, itu lebih enak aja, nanti kita komunikasi di situ aja. Oke, gitu. Nah, untuk pertemuan minggu ini apa yang kita akan laksanakan, apa yang kita bahas, saya agak ada sedikit materi sama teman-teman ya, terutama. Tapi kalau untuk yang teman-teman yang udah praktek, ini udah materi yang udah didapetin ya waktu praktek ya jatuhnya, karena memang jatuhnya kan filosofinya begitu ya. Kalau yang praktek langsung ke secara teknisnya gitu kan, kalau yang teori itu non teknis, jadi ibaratnya belajar di teorinya itu belajar apa, teoritisnya dulu, baru ke prakteknya. Kalau yang praktek kebalikan, praktek dulu baru pengembangan daripada ininya konseptual daripada proyeknya ya. Oke, saya akan share screen kepada teman-teman. Oke, harusnya di teman-teman sudah terlihat.
Oke, ini slide dari saya. Jadi untuk pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang yang namanya Structured Query Language atau disebut dengan SQL gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini kan pernah mendengar ya, tentunya ada apa sih yang disebut dengan database sudah kemarin ya, udah full ya. Jatuhnya saya berharap sih teman-teman sudah menguasai hal itu ya. Ibaratnya kan itu kan konsep membuat database dan bagaimana database itu diterapkan di dunia atau di industri atau keperluan pribadi itu sudah paham harusnya gitu kan ya. Nah, namun setelah UTS ini ke depan itu kita baru akan membangun database-nya itu. Ya. Nah, salah satu bahasa yang bisa digunakan dalam pembuatan database tersebut disebutnya adalah SQL atau Structured Query Language. Gitu ya. Nah, pakai aplikasi apa sih sebenarnya kalau untuk SQL ini? Nah, ada banyak ya jatuhnya yang bisa kita pakai. Salah satunya kalau di praktek kemarin saya kasih MySQL sebagai bentuk dasar ya. Kenapa saya pakai MySQL? Karena MySQL ini adalah salah satu aplikasi pembuatan database yang paling populer gitu kan ya. Dia bisa included untuk web, dia bisa untuk membuat untuk aplikasi mobile juga gitu kan ya. Jadi secara menyeluruh bisa dibuat oleh si MySQL ini. Nah, cuman permasalahannya dari MySQL ini ada beberapa kekurangan yang tidak bisa diakomodir oleh si MySQL ini gitu kan ya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Tadi ada yang tingtung. Mohon ini ya buat teman-teman yang baru join, silahkan join karena saya nggak bisa pas ketika saya sudah menyampaikan materi saya agak susah untuk membolak-balik ya. Tadi kan ada yang join di luar daripada pakai email kampus, di luar dari kampus. Nah, itu agak susah dari saya nanti ya. Tapi saya kalau misalnya sempat saya pindah-pindah, nanti saya pindah-pindah, saya admit gitu. Kayak tadi ada yang mau bermasuk, saya admit. Oke. Nah, itu kurang lebihnya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang apa sih materi-materi dari sintaks-sintaks yang ada di SQL ini sebagai pembentuk daripada suatu database sebenarnya ya jatuhnya itu. Ini hanya sebatas pengenalan teoritisnya aja ya. Ya, buat teman-teman yang non IT di sini ini jadikanlah sebagai informasi tambahan aja buat teman-teman. Karena teman-teman akan saya berikan di sini selama 2 pertemuan, hari ini sama minggu depan ya, by recording mungkin ya, tentang sintaksis yang ada di SQL ini. Karena mau tidak mau, walaupun teman-teman nanti tidak membuat suatu database dengan menggunakan MySQL, nanti ketika kalian berhadapan dengan beberapa vendor-vendor yang lainnya yang mungkin bukan pakai MySQL, mungkin bisa pakai Oracle kah gitu kan ya, Postgre kah gitu kan ya. Tentunya nanti teman-teman kalau yang bekerja nanti sebagai nge-retrieve data ya, mengambil data di dalam database tersebut harus menguasai beberapa sintaksis yang ada di dalam SQL ini ya. Tentunya contoh kita mau mengambil satu data, misalnya di sini ada biodata, ada database tentang profil dosen lah ibaratnya kayak gitu. Nah, saya ingin mengambil dosen-dosen yang alamatnya di daerah Tangerang gitu ibaratnya seperti itu. Nah, kan tentunya kita nggak bisa satu persatu kan ya ngelihat data yang kita miliki. Nah, butuh suatu sintaksis untuk meretrieve data tersebut dengan menggunakan SQL. Kita menggunakan salah satu sintaksis di situ pakai select, kita select tentang suatu kondisi yang kita mau ambil. Kayak misalnya wilayah dari dosen yang kita tempat tinggalnya di daerah Tangerang, jadi nanti diselect pakai satu perintah gitu kan ya, menselect bahwa dosen seluruh dari satu table profil dosen ingin mengambil nama-nama siapa saja yang tinggal di domisilinya di Tangerang. Nah, nanti otomatis ketika di enter, nanti seluruh domisili yang ada di Tangerang itu keluar semua. Ya, basically that's how we use SQL ketika kita meretrieve data, gitu ya. Nah, apakah cuma sampai di retrieve data aja Pak untuk SQL? Enggak. Kalau teman-teman memang nanti membangun database ya tentunya ada beberapa sintaksis yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan untuk situ, gitu ya. Nah, tapi kalau untuk basically kalau database itu udah jadi, apakah SQL ini akan dihilangkan begitu saja? Enggak. Tetap akan bermanfaat buat teman-teman ketika teman-teman meretrieve data, mengambil data daripada database yang kalian buat gitu. Oke, nah ini kurang lebihnya yang kita akan lihat untuk hari ini. Jadi tentunya saya akan mengenalkan SQL, tadi sudah sedikit ya saya singgung. Jadi SQL ini merupakan salah satu salah satu tools ya, kalau saya bilang tools ya, tools untuk kita bisa meng-create satu database. Kita di dalam database yang kita buat kita bisa nge-create table-tablenya yang saling berhubungan ya.
lalu kita bisa meng-create isian daripada table-tablenya, gitu ya. Setelah sudah jadi, apa yang kita bisa lakukan itu data kita masukkan di situ semua gitu kan ya, lewat entah bisa lewat aplikasi atau secara mandiri masuk ke dalam SQL-nya tersebut. Lalu setelah sudah jadi, kita bisa meretrieve data-data yang kita perlukan. Nah, kita analisis sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Oke, nah itu kurang lebihnya kita akan lakukan itu selama 2 pertemuan ke depan ini, gitu ya. Nah, yang kedua tentunya mengelompokkan perintah SQL, ada dasarnya, jadi nanti teman-teman melihat bahwa oh ternyata ada perbedaan ya istilah, ada yang disebut DDL, ada yang disebut DML, ada yang disebut DCL, itu apa sih perbedaannya. Nah, hari ini kita akan ulas ya. Dan yang terakhir, di pertemuan terakhir kita, di pertemuan sesi akhir nanti saya akan membriefing teman-teman tentang tugas besarnya UAS-nya teman-teman. Sebenarnya bukan tugas besar ya, project ini malah jatuhnya ya, projectnya dari teman-teman, projectnya dari teman-teman semua. Ini saya perbaiki nanti ya, briefing project besar UAS-nya teman-teman ya. Nah, projectnya ini nanti secara mandiri ya, saya nggak mau berkelompok karena kalau berkelompok itu balik lagi rentan teman-teman tidak bisa menguasai apa yang saya minta gitu ya. Jadi berarti gini, bukannya nggak percaya sama teman-teman ya, enggak, tapi gini, yang kita ingin bangunkan hard skill-nya kalian gitu ya. Untuk yang mata kuliah seperti ini ya sifatnya, ketika kita ingin membangun hard skill seseorang gitu ya, tentunya kita harus bisa mengukur apakah setiap orang yang mengikuti perkuliahan, setiap orang yang mengikuti praktek di mata kuliah ini, apakah memang bisa melaksanakan hal itu atau tidak gitu ya. Kalau kita bentuknya jadi kelompok, itu nanti akan buyar ibaratnya gitu. Misalnya kelompok 3-5 gitu kan ya, bisa jadi yang ngerjain cuma 1 orang doang dalam 5 kelompok itu, 4-4-nya tidak. Jadi ibaratnya transfer knowledge dari penerapan hal ini jadi sia-sia gitu ya. Dan saya tidak berharap itu terjadi sama teman-teman ya. Harapan saya adalah ketika nanti kalian lulus dari trilogi, well yes, you have this basic knowledge gitu ya, yang teman-teman bisa pegang gitu kan, dan bisa kalian banggakan gitu ketika nanti kalian interview di tempat pekerjaan di industri gitu kan ya, jadinya seperti itu. Oh yes, saya bisa melakukan ini kok, I will demonstrate it to you gitu kan ya gitu ya. Kelompok itu gunanya untuk apa sih kalau di bidang-bidang IT ini? Apakah akan berguna? Yes, berguna. Setelah penguasaan dasar sudah kalian kuasai, gitu kan? Itu levelnya nanti di level yang mata kuliah yang lebih atas, ya. Kalau kalian sudah berkelompok di awal, gitu ya, di mata kuliah yang dasar, kalian nggak dapat hard skill-nya. Ketika nggak dapat hard skill-nya, ketika kalian nanti dikelompokkan sama orang lain, udah bingung. Iya kalau kelompoknya itu paham, ya. Kalau seandainya kelompoknya itu ternyata terdiri orang-orang yang semuanya tidak paham, gimana caranya? Nah, ya kan, it's another problem lagi. No, we don't want to create that problem, we want to solve that problem gitu kan ya, ibaratnya seperti itu. Oke, nah ini pengenalan daripada SQL. Jadi SQL merupakan suatu komponen bahasa relasional pada sistem database ya. Jadi memang SQL ini kalian mau pakai toolsnya apapun, mau itu di platformnya MySQL, mau itu di platformnya SQL Server, Postgre, kan ada banyak ya varian-variannya, pasti pakai ini, nggak mungkin tidak ya. Jadi SQL merupakan bahasa baku non prosedural dan berorientasi himpunan set ya, jadi berorientasi dengan himpunan ya. SQL dapat digunakan secara interaktif atau ditempelkan pada suatu program aplikasi. Yes, that's the thing ya. Jadi dia bisa memiliki satu sendiri gitu ya, satu platform sendiri, atau dia embedded, ditempelkan kepada suatu aplikasi yang lain. Ibaratnya gini, kalian pakai MySQL, itu aplikasi sendiri nggak? Yes, itu aplikasi sendiri ya. Jadi ibaratnya khusus ketika kalian udah membuat di MySQL gitu kan ya, kalian ngebuat database, kalian create database, create table gitu kan, insert table, itu satu platform sendiri gitu kan ya, betul ya. Nah kalau yang bedanya sama embedded itu apa? Ini dimasukkan ke dalam satu aplikasi. Katakanlah gini, kalian membuat satu web gitu kan ya, kalian membangun suatu web pakai bahasa pemrogramannya mungkin pakai PHP gitu kan ya, frameworknya pakai code injector katakanlah ya, CI gitu kan ya, ibaratnya seperti itu. Cuman kan jatuhnya untuk PHP sama CI ini kan lebih ke backendnya gitu ya, yang ngebuat webnya gitu kan, yang ngebuat jeruan webnya gitu kan. Database-nya gimana? Gitu kan ya. Database-nya apakah pakai MySQL? Yes, pakai MySQL. Tapi gimana cara ngehubungin MySQL sama language PHP-nya ini?
kan. Artinya apa? Ada beberapa perintah-perintah yang nanti yang bisa menjadikan penghubung gitu kan, ditempelkan dari SQL untuk ke bahasa pemrograman yang dipakai, katakanlah pakai PHP ya. Di PHP tersebut nanti mungkin bisa dimunculkan bahwa perintah untuk insert, ketika saya ngeklik satu tombol di dalam web tersebut, saya mengganti satu perintah saya menambahkan satu record ke dalam record yang saya masukkan ke dalam web tersebut. Ketika saya klik, berarti otomatis dia akan menghubung ke dalam database yang kita mau. Nah, itu yang disebutkan embedded seperti itu ya. Jadi dia nggak secara langsung kita ubah di MySQL-nya gitu ya. Itu bedanya antara SQL itu di dalam secara interaktif kita bisa langsung masuk ke dalam jeroannya, atau yang termasuk di dalam embeddednya gitu ya. Oke, nah SQL ini terdiri dari berapa komponen sih? Sebenarnya terdiri dari 3 ya. Satu disebut dengan DDL, Data Definition Language. Kedua disebut dengan DML, Data Manipulation Language. Dan yang ketiga, yang terakhir disebut dengan DCL, itu Data Control Language. Nah, apa sih bedanya? Nanti teman-teman akan lihat. Sebenarnya perbedaannya lebih ke penggunaan dari sintaksisnya sama tujuannya. Gitu ya. Kalau DDL itu digunakan untuk mendefinisikan data dengan menggunakan perintah create, drop, sama alter. Ibaratnya gini, kita mau membuat database dari awal dulu ya. Kita mau membuat database dari awal masih kosong, berarti kita menggunakan perintah create. Berarti create database dengan nama databasenya. Nah, misalnya create database trilogy _db gitu kan ya. Nah, itu artinya kita menggunakan perintah dari DDL ini, salah satunya itu untuk meng-create satu file yang namanya database trilogy.db _db gitu ya. Nah, yang perintah kedua adalah drop di dalam DDL ini. Drop itu digunakan untuk menghapus struktur dari database atau table yang kita punya ya. Jika kita misalnya ingin menghapus tadi yang kita buat di trilogy _db, otomatis perintah yang kita gunakan adalah drop trilogy _db. Otomatis yang tadi kita sudah nge-create database-nya, kita bisa hilangkan. Itu. Dan yang berikutnya adalah alter. Alter ini untuk mengubah struktur dari database atau table yang kita buat. Misalnya gini, kita mau di dalam database tadi trilogy _db, kita ngebuat table namanya table mahasiswa. Gitu ya. Di dalam table mahasiswa tentunya ada record-recordnya ya, ada nama, ada NIM, ada tempat tinggal. Di mana masing-masing nama, NIM, dan tempat tinggal ini masing punya deskripsinya daripada mungkin tipe datanya, panjangnya, dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan alter itu bisa mengubah deskripsi daripada tabel yang kita buat. Nah, ini ada sedikit berbeda dengan update ya. Kalau dari alter itu yang kita ubah struktur daripada tabelnya, atau struktur daripada database nggak diubah ya. Mungkin bisa namanya doang, tapi struktur daripada tabelnya itu yang kita ubah. Ya, misalnya nama yang tadinya varchar 20 jadi varchar 50. Yang diubah kan ukurannya. Nah, gitu kan. Atau misalnya tadi tipe datanya yang tadinya integer jadi float gitu kan ya. Nah, itu kan yang dirubah deskripsi daripada tabelnya, tapi bukan data di dalamnya. Nah, data definition language itu digunakan untuk hal itu. Oke. Nah, yang kedua adalah DML tadi yang sudah saya sampaikan juga. Jadi DML ini digunakan untuk memanipulasi data. Nah, ibaratnya nih tadi ya, table trilogy _db itu sudah dibuat gitu kan. Tapi belum ada isinya, belum ada table mahasiswa belum ada isinya. NIM, nama mahasiswa sama tempat tinggal belum diisi. Ya, berarti kita bisa menggunakan perintah-perintah ini untuk memasukkan. Kalau untuk memasukkan apa yang kita lakukan, kita bisa menggunakan perintah insert. Ya, insert kepada table mahasiswa gitu kan. Lalu masukkan itu apa tadi, nama, NIM, sama tempat tinggal. Koma, datanya kita masukin. Gitu. Nah, untuk update itu apa yang dilakukan? Update itu untuk dilakukan kalau seandainya ada perubahan data yang kita masukkan. Tadi misalnya ada tipe dari data yang kita masukkan ke dalam table tersebut, kayak misalnya nama Budi Arif Hitama, ternyata M-nya 2 gitu kan ya. Kita ingin mengubah Budi Arif Hitama biar M-nya cuma 1 aja. Nah, artinya kita pakai perintah update untuk melakukan itu. Gitu ya.
Begitupun juga delete artinya kita menghapus, ya, menghapus data yang ada di dalam table kita. Nah untuk select, nanti perintah select itu untuk tadi kita mau mencari, meretrieve data yang ada di dalam itu. Kayak misalnya gini, saya mau mencari tadi data mahasiswa yang tinggal di daerah Tangerang gitu, ibaratnya seperti itu. Ya otomatis kita pakai perintah select bintang all from table mahasiswa gitu kan ya, where di mana alamat tinggal sama dengan Tangerang. Nah, nanti otomatis ketika di enter nanti keluar semua satu table itu yang berisikan domisilinya ada di Tangerang semua gitu. Oke. Nah yang terakhir adalah DCL. DCL ini sebenarnya lebih ke ini ya, admin ya. Nah, ketika nanti kalian membuat database gitu ya, teman-teman katakanlah nanti bekerja sebagai database administrator, kalian pakai aplikasi Oracle gitu kan ya. Nah kalian akan familiar dengan yang namanya DCL. Seperti namanya control ya, berarti dia mengontrol suatu data, artinya dia lah bertugas untuk memberikan akses terhadap role dari orang-orang, atau dia bisa merevoke atau tidak memberikan akses tersebut. Contohnya begini, kayak misalnya di Siakat tentunya teman-teman udah paham ada role-nya, ada mahasiswa, ada role-nya dosen, ada role-nya kaprodi gitu ya. Contoh doang. Otomatis semua akses nggak mungkin dikasih ke mereka bertiga gitu kan. Akses akan diberikan sesuai dengan modul-modul yang diperlukan. Kayak misalnya mahasiswa mungkin bisanya ngakses modul jadwal perkuliahan, ngakses modul SKS, akses modul nilai gitu kan ya. Gitu. Dosen bisa ngakses apa yang bisa diakses mahasiswa tapi dengan tambahan yang lainnya. Tapi dosen biasa tidak bisa mengakses beberapa akses yang dimiliki oleh kaprodi. Nah gitu. Kayak misalnya kaprodi mengatur jadwal, dosen nggak bisa melakukan itu. Nah itu fungsi daripada DCL atau data control language itu untuk itu. Jadi grant dan revoke digunakan untuk hal itu. Oke. Nah ini mungkin pas waktu pertemuan awal saya pernah sempat ini ya, ada yang menanyakan tentang apa sih Pak kelebihan daripada MySQL dan kekurangannya gitu kan ya. Ini salah satunya yang bisa teman-teman lihat sesuai dengan jawaban saya waktu kemarin juga ya, bahwa memang MySQL ini memang ibaratnya paling familiar ya ketika kalian nanti di industri, terjun di industri. Kalau kalian memang niat untuk menjadi entah itu database engineer atau teman-teman niat sebagai web developer ya, saya bilangnya ini ya, tentunya nanti kalian akan berhubungan dengan database juga ya. Ini sangat, ini skill wajib yang teman-teman harus punya. Pertama adalah tadi ya, ini dengan MySQL yang sederhana seperti ini aja kalian udah bisa ngebuat database gitu kan, dan bisa mengatur manajemen daripada database tersebut ya. Makanya di sini disebut sebagai RDBMS, bahwa dengan MySQL ini bisa mengakomodir yang namanya RDBMS atau Relational Database Management System gitu ya. Nah yang kedua adalah this is free, kalian nggak bayar, beda dengan Oracle ya. Oracle itu vendor gitu kan, nggak cuma Oracle aja, ada beberapa vendor-vendor yang lain, tapi itu vendor high-nya ya, besarnya. Artinya pakai MySQL free. Anda sebagai mahasiswa mau nanti skripsi katakanlah, kalian mau ngebuat sistem pakai aplikasi MySQL pun juga bisa, masih bisa gitu kan ya, kalau memang skripsinya tentang pembuatan program ya, ibaratnya seperti itu. Oke, mampu menerima query bertumpuk dalam satu permintaan, yes. Jadi misalnya kita mau select ada satu data yang kita ingin ambil dari berbagai macam table, ya kita bisa pakai, tetap masih bisa diakomodir gitu kan. Merupakan database server yang multi user, ya artinya database ini tidak hanya digunakan oleh satu orang, tapi bisa digunakan oleh banyak pengguna, ya. Gitu. MySQL mendukung field yang dapat dijadikan sebagai kunci primer dan kunci unik, yes. MySQL memiliki kecepatan dalam pembuatan table, yes. Jadi ini beberapa kelebihan yang memang kenapa MySQL bisa dipakai gitu. Sampai saat ini ya, MySQL itu dari zaman saya kuliah S1 itu 2004 itu udah diperkenalkan gitu kan ya. Ya sampai sekarang tetap dipakai gitu kan ya, karena memang ini menjadi core-nya. Nah ini kekurangannya ya, beberapa kekurangannya tentunya data yang dapat ditangani nggak terlalu besar ya. Nah itu ya. Tapi menurut saya sih untuk ukuran data yang kita pakai untuk pribadi aja, lalu untuk mungkin company kita yang masih sedikit kecil gitu, katakanlah kalian mau membuat startup, ini masih bisa diakomodir ya, masih bisa diakomodir.
Namun kalau untuk teman-teman yang sifatnya udah besar, ya, udah besar banget ya, berarti yang untuk udah super apps gitu ya, baiknya jangan pakai ini, pakai yang lain, gitu ya. Tapi intinya yang lain pun itu lebih ke platformnya doang sebenarnya. Tapi kalau untuk bahasa pemrograman ya tetap pakai SQL juga yang dipakai, gitu ya. Oke, koneksi ke bahasa pemrograman visual seperti Visual Basic dan lain-lainnya nggak support, gitu ya. Dia supportnya ke web based aja. No, sebenarnya nggak web based aja ya. Web based sama Android based ya, itu masih dipakai. Nah ya, ini kekurangan yang paling berbahaya sebenarnya dari MySQL itu adalah ini dari sisi keamanan ya. Dari sisi keamanan ini memang agak sedikit rentan ya. Kalau kita tidak menggunakan layanan untuk pengamanan dari sisi servernya, gitu ya. Kalau teman-teman nanti katakanlah membuat aplikasi, ketika kalian hosting di hosting manapun, jangan biarkan aplikasi itu terbuka. Gunakan layanan yang ada di hosting tersebut untuk diamankan, bisa diamankan, gitu ya. Karena memang secara mudah itu bisa, sebenarnya bukan mudah sih, secara apa ya, secara tingkat keamanan itu rendah gitu jatuhnya, seperti itu ya. Jatuhnya banyak celah hacker-hacker untuk menghack database yang ada gitu ya, gitu ya. Ya kurang lebih yang kemarin tuh yang lagi isu-isunya tentang Bjorka itu kan jatuhnya sebenarnya itu ya, jatuhnya memang banyak institusi kita yang sifatnya negara itu kurang aware tentang perlindungan data ya, jatuhnya seperti itu. Nggak cukup itu undang-undang ada, nggak cukup, tidak cukup untuk itu. Kalau percuma undang-undangnya ada tapi orang-orangnya nggak paham, nah itu kan repot tuh ya, repot ya. Jadi ibaratnya yang harus diwaspadai adalah orang-orang, sebenarnya yang benar adalah ya kasihlah orang-orang yang memang paham di bidang ini untuk menangani hal-hal itu gitu, ya. Oke, nah yang berikutnya adalah database ini kurang populer untuk aplikasi yang dikembangkan dengan basis mobile ya, karena untuk yang mobile sendiri ada SQL sendiri ya, jatuhnya seperti itu. Tapi nggak jauh-jauh, sintaksisnya sama itu juga. Oke, sulit untuk diimplementasi pada suatu instansi jika menggunakan database yang sangat besar ya, saya setuju untuk itu. Karena gini, karena keterbatasan data gitu yang bisa diolah, kalaupun diolah itu nanti akan waktu time response-nya lambat. Sehingga kadang-kadang kalau kalian sempat lihat ada beberapa mungkin layanan yang teman-teman pernah gunakan, entah itu di online kah, di mana-mana itu yang kadang-kadang suka servernya down gitu kan ya, karena itu waktu memprosesannya lama. Itu karena datanya banyak gitu. Oke ya, nah ini kurang lebihnya ya perintah-perintah SQL yang ada ya. Nah ini kurang lebihnya. Ya, ini TCL ada tapi saya nggak kasih dulu ya. TCL itu nanti ya. TCL itu nanti. Tapi kurang lebihnya yang paling dasar itu adalah DDL, DML sama DCL. Ya. Ini nanti pemahaman sendiri itu nanti di akhir nih, nanti di akhir saya kasih. Tapi yang paling penting ini dulu deh, yang 3 hal ini dulu. Oke? Oke, nah ini perintah-perintahnya ya. Kurang lebihnya sudah ya ini ya. Oh ya udah, ini lebih rinci ya. Create itu untuk membuat database atau table, drop itu untuk digunakan untuk menghapus database sama table, alter itu untuk digunakan untuk merubah struktur. Ingat ya, struktur table yang telah dibuat tadi. Bedanya isian sama struktur tuh terlihatnya sama tapi beda ya. Struktur itu adalah tadi merubah tipe data gitu ya, panjang gitu kan ya. Itu struktur tablenya yang kita ubah, atau kita hilangkan satu kolom ya. Misalnya tadi ada NIM, nama sama tempat tinggal, kita ngilangin nama, berarti dari situ ya, perubahannya gitu kan ya. Kalau untuk merubah isian recordnya itu pakai DML, bukan pakai DDL. Oke, ya, itu pakai update nanti gitu ya. Nah di DML adalah select itu untuk perintah digunakan mengambil data atau retrieve data ya. Insert merupakan perintah yang digunakan untuk memasukkan data ya. Jadi masukkan data yang tadi udah dibuat NIM, mahasiswa sama tempat tinggal, ya otomatis itu yang kita isi gitu ya. Update tadi untuk merubah bukan struktur tapi merubah isian recordnya gitu kan ya. Delete untuk menghapus recordnya. Oke. DCL tadi grant perintah yang digunakan untuk memberikan hak akses user, revoke perintah yang digunakan untuk menghapus akses user ya. Kurang lebihnya itu. Oke, nah ini contoh-contohnya sedikit ya, kurang lebihnya ya. Jadi create yang pertama seperti ini sifatnya, create database DB universitas. Artinya apa? Berarti di MySQL teman-teman ketika sudah membuat perintah ini artinya database akan terbuat dengan nama DB_universitas.
gitu ya. Lalu setelah database ini sudah terbuat, apa yang kita mau? Oke, kita buat tabelnya deh, ya. Create table mahasiswa. Di dalam kurung bahwa di sini kalau kita lihat recordnya adalah NPM, nama lengkap, jenis kelamin, sama alamat. Gitu ya. Berarti itu yang terbuat, di mana masing-masing daripada fieldnya tersebut memiliki tipe-tipe datanya, yaitu varchar 8, ukuran 8 untuk NPM atau NIM, varchar 64 untuk nama lengkap, jenis kelamin 2, enum itu 1 sama 2 ya, atau 0 sama 1 lah, bisa juga ditaruh situ. Alamat varchar, alamat sebagai varchar 32 dengan panjang 32, sama umur integer dah. Oke, berarti kalau kita lihat di sini ada 2 table yang di-create. Satu table mahasiswa sama satu table mata kuliah dengan strukturnya masing-masing. Gitu. Berarti artinya adalah table ini masih kosong. Gitu ya. Table-table ini masih kosong tapi sudah memiliki strukturnya. NIM, nama, jenis kelamin, alamat, sama satu lagi mata kuliah, di mana di dalam table mata kuliah ada nama mata kuliah sama SKS gitu. Oke. Nah, ini drop perintah yang digunakan untuk menghapus database dan table lain. Berarti kalau di sini kita mau udah jadi nih, terus kita ngapus, saya pengen ngapus database ya pakai ini perintahnya, drop database, langsung nama database-nya, otomatis nanti akan kehapus, gitu ya. Nah, ini alter seperti ini untuk digunakan untuk melakukan perubahan struktur table yang telah dibuat ya. Tadi alter table, nilai, add, akhir int. Gitu. Oke. Nah, ini perintah untuk DML seperti ini, select from mahasiswa, artinya seluruh table record yang ada di dalam table mahasiswa itu akan muncul semuanya recordnya. Nah, bintang itu artinya adalah memunculkan semuanya. Jadi select from all ibaratnya, select all gitu ibaratnya, select all from table mahasiswa. Jadi otomatis semua data di table mahasiswa itu akan muncul. Nah, kalau ini bentuknya adalah select semuanya dari table mahasiswa, di mana, nah ini ada kondisi di sini, di mana umur adalah 20. Artinya apa? Yang akan dimunculkan di dalam table kita adalah yang kita akan pilih, yang kita akan retrieve, yang akan dihasilkan dari hasil retrieve itu adalah nama mahasiswa, data mahasiswa yang di mana umurnya adalah 20. Selain dari 20 nanti nggak akan ditampilkan. Gitu. Oke? Oke, insert itu untuk memasukkan data pada table yang tadi ya. Udah tabelnya udah dibuat tapi masih kosong, ya kita masukkan sesuai dengan record yang tadi dibuat. Misalnya NPM, nama lengkap, jenis kelamin, sama alamat, sama umur. Jadi kita ingin memasukkan insert kepada table mahasiswa, di mana di dalam table mahasiswa strukturnya seperti ini. Nah, kita masukin values-nya. Nah, lihat ya, tanda kutip, ini NIM-nya, tanda kutip nama, tanda kutip perempuan, P ya untuk yang jenis kelamin, tanda kutip Jakarta, alamat berarti tanda kutip 20 umur. Nah, ketika di enter berarti otomatis ada satu record di table mahasiswa dengan nama Nur Hayati gitu, dengan data-data yang ada ini. Pak, kalau kita masukin lagi, nambah lagi dong Pak? Iya, nambah lagi sesuai dengan data yang kita inginkan. Gitu ya. Oke, nah perintah berikutnya adalah update. Update perintah yang digunakan untuk merubah data pada table database. Contoh ya, update mahasiswa set nama lengkap Nur, where NPM 10 sekian. Artinya apa? Kita ingin merubah data yang namanya 10 dengan NPM 102968832 yang sebagai jangkarnya kita ya, ini dengan nama barunya adalah Nur. Berarti yang tadi Nur Hayati ketika ini nanti di enter jadinya cuman Nur aja. Gitu. Jadi kita ngubah isian record di dalam table kita. Oke, delete adalah menghapus data pada table database, sudah gitu ya. Jadi delete from mahasiswa where NPM sekian, berarti yang akan terdelete recordnya ini ya, sebagai acuan NPM. Dengan NPM ini ya otomatis akan terdelete dari database kita. Oke, nah gitu ya, sederhana ya, masih sederhana ini ya. Tapi kurang lebihnya itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi untuk DDL sama DML sudah tersampaikan ya. Oke, makanya saya minta hari ini kayaknya kita lebih baiknya online ya, karena jatuhnya secara materi pun juga nggak terlalu banyak, gitu ya. Oke, nah ini kurang lebihnya inti dari perkuliahan kita di pagi hari ini adalah
kita akan bahas untuk project UAS-nya teman-teman. Nah, jadi gini, tenang teman-teman, nggak usah banyak sulit untuk melakukan apapun gitu kan ya. Sebenarnya tidak terlalu sulit sih ya. Jadi teman-teman nanti akan diminta sama saya untuk membuat database, ya sistem basis data, ya. Tapi toolsnya setelah saya renungkan untuk yang teori ini, teman-teman bisa menggunakan Microsoft Access dan harus menggunakan Microsoft Access untuk membuat database-nya. Ya, dimana kasus yang diangkat adalah bebas, ya sesuai dengan topik yang kalian pegang, kalian buat macam-macam, bisa ibaratnya kayak sistem repositori buku, sistem perpustakaan, sistem apalagi akademik, kayak sistem jualan online, kayak sistem toko online, kayak rental mobil, kayak silakan. Jadi saya bebaskan untuk topik projectnya itu sendiri. Nah, ini yang penting. Berdasarkan database yang kalian buat di Microsoft Access, nanti teman-teman diminta untuk membuat makalah. Nah, nanti bentuk dari makalahnya saya akan share nanti di Classroom. Ya, di situ nanti sudah ada bentuk format covernya, lalu kurang lebih isiannya apaan aja, itu nanti kalian ikuti sesuai petunjuknya. Ya, itu untuk project UAS-nya. Lalu apa yang harus dikumpulkan lagi untuk project UAS-nya, yaitu file Microsoft Access-nya. Dah, itu aja. Ya, jadi dua hal itu. Ya, jadi yang pertama adalah teman-teman membuat makalah. Makalah itu berdasarkan program file Microsoft Access yang kalian buat. Gitu ya. Nanti saya akan kasih keterangannya di Classroom tentang tugasnya seperti apa, bentuknya secara lebih rincinya. Gitu ya, Pak. Lalu gimana Pak? Apakah nanti akan ada tutorial nggak sih Pak untuk membuat database dari Microsoft Access? Ada, ya. Tenang aja. Jadi teman-teman tidak saya biarkan gini aja gitu ya. Tapi kalau kalian mau mempelajari sendiri boleh, nggak ada masalah. Tapi saya tetap akan pandu teman-teman. Nanti mungkin di pertemuan setelah minggu depan ya, minggu depan masih ada satu pertemuan, satu pembelajaran tentang database lagi secara teori, tapi minggu depan kita nggak ada kelas, nanti saya ganti sama recording aja ya. Nanti artinya di mulai pertemuan tunggu, ini kan 9, 10, mulai pertemuan 11, mungkin 11, 12, 13 itu saya akan bahas tentang Microsoft Access sama teman-teman ya. Jadi kita buat tutorial aja, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat project sederhana dengan menggunakan Microsoft Access ya. Dimana nanti berarti otomatis ini 9, 10, 11, 12, 13, 14 otomatis nanti saya kasih teman-teman waktu untuk menyelesaikan projectnya. 14, 15 juga ya berarti ya, nggak ada quiz, udah nggak ada quiz lagi sama saya. Jadi 14, 15 itu free ya dari saya ya, walaupun ada jadwal offline atau enggak, udah itu free dari saya, nggak ada masalah ya. Nanti dikumpulkannya projectnya pas waktu UAS. Oke. Nah, itu kurang lebihnya yang saya share kepada teman-teman di pertemuan kita di pagi hari ini. Oke, saya akan stop share kepada teman-teman semua. Harusnya sudah ya. Oh, belum. Presenting. Dan saya kembalikan kepada seluruh mahasiswa di sini, apakah sudah cukup jelas tidak penyampaian dari saya tentang project UAS-nya buat teman-teman? Gimana? Saya kembalikan ke teman-teman dulu. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Untuk pembuatan project ya Pak, maka misalkan tadi dari segi topiknya bebas ya Pak ya, kita yang maksudnya kita ya tentukan. Makanya gini, kalau misalkan saya misalkan online shop, terus tapi ada teman online shop juga tapi beda ini Pak, beda, entah itu beda nama atau tapi tetap di basis online shop, itu bagaimana Pak? Oke, baik. Denhas ya, katakanlah ada online shop juga seperti itu ya. Tentunya kan online shopnya mungkin berbeda ya sifatnya. Ada juga kemungkinan besar struktur dari database yang kalian buat itu pasti berbeda. Ada pasti berbedanya gitu ya. Nanti yang saya lihat dari sisi itunya gitu ya. Ibaratnya gini, misalnya
kalaupun sama pun secara topik kan is fine ya, ibaratnya ya kayak misalnya online shopping ibaratnya seperti itu ya. Tapi apakah iya sampai ke struktur database-nya sama? Ya, sampai ke penamaan table-nya sama? Ayo, ada kemungkinan kan tidak ya harusnya ya. Apalagi ini adalah pekerjaan sendiri ya, jatuhnya seperti itu. Harusnya tidak, dalam hal tertentu saya bisa melihat kok bahwa apakah ini pekerjaannya barengan gitu ya ibaratnya, atau secara pribadi dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi kalaupun ada yang sama pun secara topik tidak ada masalah gitu kan, tapi secara struktur harusnya berbeda ya, maksudnya struktur dalam hal pembuatannya ya, nggak mungkin sama semua dong. Maksudnya gini, ibaratnya kalian taruh nilai ukuran daripada nama varchar masa 50 semuanya sama semua gitu kan, ya nggak mungkin kan. Nah itu ya, itu sebagai gambarannya ya Denhas ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau secara saya seperti itu Pak, ya, takutnya ini doang Pak, maksudnya ada kesamaan dari iya topik tapi berbeda dari segi mungkin brand gitu. Ya baik, terima kasih Pak. Iya sama-sama, iya nggak apa-apa ya. Bagus ya pertanyaannya, maksudnya seperti itu ya, biar clear gitu kan ya, biar clear bahwa seperti itu is fine gitu. Misalnya kalian punya topik yang sama gitu ya, cuman pastikan bahwa apakah iya benar di dalam pembuatannya dari sisi tipe datanya, dari sisi panjang tipe datanya apakah sama semua, kan nggak mungkin, nggak juga kan ya. Kalau sama semua malah jadi pertanyaan sama saya lah, ini mah apa bedanya sama ini, berarti mah copy paste doang gitu. Gitu. Nah itu yang saya tidak harapkan seperti itu ya. Gitu ya, tentunya itu jadi pertimbangan saya untuk penilaian kan, jatuhnya seperti itu ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Pada intinya sih nanti saya akan update terus ya setiap minggunya gitu kan ya. Insya Allah di pertemuan ke berapa ya, ini 10, 9, 10, 11 itu sudah mulai nanti saya buat tutorial untuk akses, untuk Microsoft Access-nya buat teman-teman gitu ya, selama 3 pertemuan mendatangnya gitu. Oke, nah untuk minggu depan seperti yang tadi saya sudah awali, mohon maaf ya, saya nggak bisa mengajar secara online maupun offline. Kemungkinan besar pun nanti pun untuk supaya kita menghemat waktu juga, mungkin saya kasih video recording aja ya. Nanti tentang pelaksanaannya untuk minggu depan saya share via grup aja nanti ya. Insya Allah paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan perkuliahan nanti saya kabari kepada teman-teman. Tapi intinya untuk minggu depan untuk kelas tidak ada sih jadwalnya ya, tidak ada. Saya tidak bisa melaksanakan kelas karena seleksi dari senat itu untuk yang calon rektor baru itu makan waktu 2 hari gitu ya, dari hari Senin sama Selasa gitu kan ya, dan itu dari pagi, dari jam 8 sampai jam 4 gitu kan, luar biasa itu effortnya gitu ya. Jadi saya berhalangan selama 2 hari itu gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira? Pak, kalau besok praktikum online atau Nah itu ya, offline ya Pak? untuk praktikum saya lagi pertimbangkan nanti lewat grup praktikum aja ya, nanti saya share lagi ya. Ya baik Pak. Oke, nanti pantengin aja di grup praktikum, nanti setelah perkuliahan ini nanti kita bahas. Oke? Oke, ada lagi? Oke, seperti biasa kalau seandainya ada beberapa hal yang kurang jelas ya, nanti bisa ditanyakan secara japri ya, lewat PA atau lewat grup juga nggak ada masalah kok. Insya Allah nanti saya akan bahas sama teman-teman kok juga ya, dari tugas ya. Tapi untuk kurang lebihnya tugas sementara kayak gitu dulu gitu ya yang saya bisa share. Nanti secara lebih dalamnya lagi rinciannya nanti saya share lewat Classroom aja ke teman-teman, nanti biar teman-teman bisa tahu, oh oke, bentuk template dari makalahnya bentuknya seperti ini, isinya seperti ini aja gitu. Oke, gitu kurang lebihnya. Oke, saya cuma minta 2 itu aja, makalah sama file Microsoft Access-nya sama teman-teman untuk dikumpulkan pas waktu paling lambat waktu UAS ya, jatuhnya seperti itu untuk teori. Kalau untuk praktek sih sebenarnya praktikum tidak ada ujian ya. Ternyata pas dari adak saya cek nggak ada, jadi otomatis kita tetap ujiannya untuk yang praktikum tetap ini ya, asesmen juga. Asesmen secara internal, nanti dari asesmen itu dua-duanya dinilai, lalu diakumulasiin juga sama nilai laporannya teman-teman, nanti itu jadi nilai akhirnya teman-teman gitu. Oke. Tadi ada yang mau itu? Nggak ya? Oke.
Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk sementara, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Untuk absensi saya absenin aja untuk hari ini semuanya, ya jadi kalian gak usah khawatir ya. Terima kasih atas partisipasinya buat teman-teman semuanya atas pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih kehadirannya. Saya ucapkan, saya tutup perkuliahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, banyak Pak. Pak.